Bapak Ibu, untuk pembuatan slideshow yang kedua, jenis kedua adalah menggunakan sebuah simbol-simbol atau gambar vektor seperti ini, tayangan di sini, seperti ini. Dan perlu Bapak ketahui, pembuatan slideshow ini sedikit berbeda dengan pembuatan slideshow yang pertama. Kita coba dulu Bapak Ibu ya, tayangannya seperti ini. Ini. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembuatan slideshow jenis kedua ini yang tadi telah diterangkan di atas bahwa merupakan rangkaian berbentuk simbol-simbol dari mulai judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, dan pembahasan. Ini hanya sebuah contoh rangkaian tersebut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melakukan kreativitas judul-judul ini, apa yang dibutuhkan di dalam presentasi tersebut. Ini hanya sebuah contoh. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatannya? Mari kita show dulu. Cara pembuatan slideshow jenis ini, pertama Bapak Ibu harus membuat slide. Di slide utama adalah sebuah gambar seperti ini, gambar bulatan ya. Caranya Bapak Ibu tentu sudah mengetahui, klik insert, kemudian pilih shape, kemudian lingkaran seperti itu, dan seterusnya. Jika membuat suatu tulisan, tinggal Bapak klik insert, kemudian pilih bold up. Ini untuk menulis judul, latar belakang, permasalahan, dan lain sebagainya. Contoh. Nanti kita atur di sini. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja cara pembuatannya. Nah, caranya setelah Bapak Ibu sudah membuat simbol-simbol di dalam lingkaran tersebut, maka bagaimana cara pembuatan slideshow jenis ini, jenis yang kedua. Caranya pertama adalah setelah Bapak Ibu membuat ini, ya, membuat gambar vektor-vektor yang terangkai, ya, yang perlu disiapkan Bapak Ibu harus punya slide yang akan ditayangkan, ya. Yang ditayangkan mulai dari judul, latar belakang, permasalahan, tujuan, dan pembahasan. Seperti ini, saya menggunakan slide yang pertama ya, sampai ucapan terima kasih. Kemudian bagaimana supaya slide judul, slide latar belakang, permasalahan, dan pembahasan masuk sini? Caranya adalah klik gambar judul ini, ya, gambar vektor, kemudian insert, insert, kemudian pilih menu zoom. Tadi pada saat jenis slideshow pertama, klik summary zoom. Kalau yang jenis slide kedua adalah slide zoom, yang ketiga. Klik, kemudian pilih slide yang mana yang akan dimasukkan di dalam slide pertama atau judul. Slide ini ya Ibu, kemudian insert, maka akan muncul di slide utama slide yang akan dijadikan judul seperti ini. Kemudian bagaimana supaya slide ini masuk ke dalam gambar vektor ini? Caranya adalah pertama, gambar vektor ini yang ada di lingkaran kita save lebih dahulu, klik kanan, klik ini, kemudian klik kanan. Kita simpan dulu Bapak Ibu, simpan, kemudian kita save pixel 1 PNG, ingat-ingat ya Bapak Ibu, kita save. Setelah disimpan Bapak Ibu ya, kemudian kita hilangkan gambar yang ada di sini karena sudah disimpan. Kita hilangkan itu dulu, kita hilangkan. Setelah hilang, maka kemudian kita klik slide yang sudah di-insert dalam menu utama. Setelah diklik, kita pilih zoom, menu zoom di PowerPoint ini.
klik zoom. Kemudian tulisan return to zoom kita klik, kemudian pilih change image. Karena tadi disimpan di dalam file ya, set C, maka kita pilih form file. Kita cari di sini yang disimpan yang mana. Ini ya, sudah ada. Kita klik, kemudian insert. Maka gambar slide yang ada di sini berubah dengan gambar vektor. Lalu kita geser ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan latar belakang, permasalahan, tujuan dan bahasan? Sama cara pembuatan. Kita coba saja ya, kita di latar belakang. Caranya adalah klik seperti ini, kemudian insert, pilih menu zone, kita pilih select zone, ya. Kemudian pilih slide yang akan ditayangkan, misalkan ini ya, untuk latar belakang kita insert. Akan muncul slide yang akan ditayangkan dalam tayangan utama. Setelah sudah muncul di dalam slide ini, maka kita klik latar belakang yang gambar bulatan vektor. Klik, kemudian klik kanan, disimpan lebih dahulu gambar itu, disimpan. Kemudian ingat-ingat picture.png, kita save. Setelah disimpan, baru ini dihilangkan. Nah, kemudian bagaimana supaya gambar vektor lingkaran ini muncul? Caranya adalah klik slide yang telah di-insert di dalam tayangan utama. Klik gambar ini, ya, gambar slide ini. Kemudian pilih menu zoom, ya, menu zoom. Kita klik menu zoom. Kemudian tulisan return to zoom harus diklik. Gunanya adalah supaya slide itu kembali lagi kepada layar utama. Kalau tidak diklik, tidak akan kembali. Kemudian pilih change image, kemudian klik change image. Sudah disimpan di dalam file C, ya, maka kita pilih form file. Kita cari di sini gambar yang kedua. Nah, sudah muncul ini, ya, kita klik saja, klik ini, ya. Kemudian insert, ya. Klik gambar vektor latar belakang yang telah disimpan, ya. Kemudian klik insert, atau bisa ini, ya. Kita coba yang ini. Kemudian supaya tidak berbayang, ini sudah muncul berbayang, maka outline-nya harus no outline agar tidak nampak garis. Kemudian kita arahkan ke sini. Kita perbesar, disambungkan kepada garis ini. Ya. Maka tersambung, ya, mulai dari judul, latar belakang. Permasalahan, tujuan pembahasan sama, cara pembuatannya seperti judul dan latar belakang. Setelah ini sudah selesai, maka selesai sudah cara membuat slideshow. Kemudian bagaimana cara menayangkan? Kita ke preview slideshow. Kita klik, kita coba, ya. Maka akan tertayang seperti ini. Kemudian latar belakang seperti ini. Ini akan menarik dan dinamis bagi para audiens yang mengikuti pembelajaran atau bimbingan Bapak Ibu sebagai tutor, sebagai instruktur, dan sebagai guru, dan sebagai pembina. Kemudian tujuan juga sama seperti ini. Ini akan kembali lagi apabila diklik. Nah, kemudian pembahasan.
Ini akan menarik dan dinamis, menjadikan audiens akan tertarik mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih Anda telah menonton tayangan tutorial pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.